Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Demi bisa meningkatkan ekonomi, Prabowo Subianto menerapkan perang tarif. Gak disangka-sangka, perang tarif tersebut memberikan dampak positif yang bisa mengganggu perdagangan Amerika Serikat. Donald Trump gak tinggal diam dan bakal membuat beberapa kebijakan. Cetak Gol coba merangkum Indonesia yang mengganggu perdagangan Amerika Serikat sebagai berikut. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke, teman-teman semua, di episode kali ini kita akan reaction tentang gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang membuat negara-negara besar itu mulai dak-dikduk atau panik dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Indonesia. Otomatis membuat Amerika ini tidak bisa tinggal diam. Mereka harus ambil siasat untuk melemahkan kekuatan Indonesia atau untuk melemahkan negara-negara yang mencoba untuk melemahkan nilai tukar dolar. Dampak positif perang tarif Prabowo. Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 8 di dunia. Hebatnya, negeri dengan julukan Tanah Surga ini mengungguli negara-negara maju, seperti Prancis dan Inggris. Indonesia bisa semakin merangkak naik di peringkat negara dengan ekonomi terbesar. Pasalnya, banyak negara di atas Indonesia yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Belum lagi Prabowo Subianto memiliki strategis yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dirinya disebut siap menetapkan perang tarif seperti Amerika Serikat. Keputusan ini dinilai bisa memperbesar pemasukan dari devisa negara. Belum lagi, kebijakan Prabowo tersebut dapat menekan laju inflasi di Indonesia. Alhasil, keputusan Prabowo ini berhasil membawa dampak signifikan bagi Indonesia. Salah satunya terlihat dari meningkatnya harga emas di pasaran. Ditambah, keputusan ini juga semakin meningkatkan penjualan dari pasar dalam negeri yang membuat para pedagang sejahtera. Indonesia mampu meningkatkan serapan pasar dalam negeri, dan di lain sisi juga mampu meningkatkan ekspor ke pasar negara-negara lain, ungkap pakar ekonomi di CSIS Muhammad Habib. Selain itu, keputusan Prabowo ini juga berhasil membawa Indonesia untuk melebarkan pasar ekspor ke berbagai negara baru. Kita mampu memperluas pasar produk Indonesia, gak hanya terpaku pada Amerika Serikat, tetapi juga ke negara maju lain yang selama ini kurang jadi prioritas. Seperti negara-negara anggota G7, BRICS atau Uni Eropa, puji Muhammad Habib. Membuat Donald Trump marah besar. Selain menerapkan perang tarif, Prabowo juga mengambil langkah cermat bergabung ke BRICS. Gebrakan sang presiden langsung ditanggapi oleh Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Trump menilai keputusan Indonesia bergabung ke BRICS berpeluang meruntuhkan ekonomi negeri Paman Sam. Alhasil, Trump malah mengancam anggota BRICS termasuk Indonesia. Pria berambut emas ini bakal menghancurkan mata uang yang dikeluarkan BRICS. Dengan nada sombong, Trump menyebut mata uang BRICS gak bisa menggantikan dominasi dolar. Kita akan meminta komitmen dari negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain guna menggantikan dolar AS yang perkasa, ungkap Donald Trump. Namun, ancaman ini sama sekali nggak membuat Pak Prabowo gentar. Bahkan betul Presiden ke-8 RI ini semakin bersemangat untuk bisa berkontribusi di BRICS. Saya pikir BRICS akan menjadi elemen baru yang signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian global, tegas ex-Danjen Kopassus ini. Alhasil, Donald Trump pun dibuat makin kepanasan dan kembali mengeluarkan ultimatum. Mereka akan menghadapi 100% tarif dagang dan siap-siap berhenti berjualan di ekonomi Amerika Serikat yang menakjubkan. Jelas pria 78 tahun ini berapi-api. Waduh, ini sesuatu yang bikin saya bergairah ya teman-teman. Melihat bahwa Indonesia mulai melakukan perang tarif. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu
ketika perusahaan Apple yang merupakan berasal dari Amerika, mereka datang untuk mau berinvestasi atau berdagang di sini. Indonesia sudah menunjukkan aturan-aturan yang ada kalau mau berdagang di sini atau mau berbisnis di sini, mau berinvestasi di sini harus sekian-sekian. Tapi malah oleh perusahaan Apple, mereka maunya itu kita ikut aturan mereka, yaitu bebas pajak selama 50 tahun kalau tidak salah ya, koreksi saya. Dan mereka mau diperlakukan seperti seorang primadona atau diagung-agungkan lah mereka. Tapi sama seperti negara lain di Asia Tenggaranya yang mau mereka mengikuti aturan itu, dan di Indonesia mereka tidak mau. Nah, mereka mau Indonesia ikut aturan main mereka. Artinya mereka mau supaya Indonesia tetap dikendalikan. Dan ini yang saya suka, Indonesia dengan tegas menolak itu semua tawaran yang diberikan oleh perusahaan Apple. Bahkan ada berbagai rayuan menaikkan nilai investasinya, tetap ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, kenapa Amerika bisa panas? Kenapa Donald Trump bisa semarah-marah ini? Karena mereka tahu bahwa Indonesia juga memiliki peranan yang sangat penting sekali untuk tatanan perekonomian di dunia ini. Kita lihat bahwa dengan Indonesia bermain perang tarif dan juga bergabung dengan menjadi anggota BRICS, itu membuat Amerika itu marah, panik. Itu adalah tanda-tanda bahwa sebenarnya mereka tahu kekuatan Indonesia itu sejauh mana. Mereka tahu bahwa pengaruh Indonesia itu sejauh mana. Karena kita lihat bahwa hasil tambang, emas, dan juga nikel, dan kelapa sawit, dan beberapa hasil bumi lainnya itu masih Indonesia memegang peranan penting. Maka dari itu Amerika pasti tidak mau untuk Indonesia mengganggu pasar mereka. Indonesia tidak boleh mengganggu nilai tukar dolar mereka, sehingga mereka memberikan ultimatum atau ancaman dan lain sebagainya. Tapi saya suka sikap yang diberikan oleh Presiden kita Prabowo Subianto, itu sangat luar biasa sekali. Beliau punya pendirian yang sangat dahsyat sekali. Amerika Serikat yang sulit menyudutkan Indonesia. Ancaman yang terus digembar-gemborkan negeri Paman Sam nampaknya nggak berpengaruh. Pasalnya ekonomi Indonesia masih cukup kuat karena nilai rupiah yang masih stabil. Per hari ini nilai tukar mata uang rupiah ke dolar masih berkisar Rp16.430. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa propaganda Donald Trump nggak berlaku buat Indonesia. Bahkan sampai detik ini seluruh investasi Amerika masih berjalan baik. Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Indonesia mengaku nggak takut dengan ancaman tersebut. Jangan sampai ada regulasi-regulasi yang menghambat investasi ke Indonesia, kecam Pak Luhut. Seperti diketahui, pemerintah khawatir dengan kebijakan investasi Amerika yang berubah di era Trump. Namun menurut Pak Luhut, investasi dari negeri Paman Sam justru akan semakin melejit. Saya kira mungkin akan lebih baik karena kepribadian Trump yang pragmatis, ucap politikus 77 tahun tersebut. Nggak cuma Pak Luhut, Presiden Prabowo juga mendorong Amerika untuk terus melakukan investasi. Politikus Partai Gerindra ini bahkan meminta perusahaan Boeing untuk membangun pabrik di tanah air. Salah satu yang potensial adalah MRO ini. Indonesia punya GMF AeroAsia dan Batam Aeroteknik yang membutuhkan peningkatan kapabilitas untuk mengembangkan ekosistem industrinya, sehingga Boeing dapat mendukung dengan memberikan lisensi ke MRO kami, ungkap Faisal Riza selaku Wakil Menteri Perindustrian Indonesia. Dampak buruk untuk ekonomi Amerika Serikat.
Donald Trump menabuh Waduh. gebrang perang tarif dengan Meksiko, Kanada, dan Cina. Sebab Trump telah menandatangani dokumen yang akan menaikkan tarif produk dari ketiga negara tersebut. Trump berdalih kenaikan ini demi melindungi rakyat Paman Sam. Politikus Partai Republik ini menuduh Meksiko, Kanada, dan Cina terlibat dalam penyelundupan narkotika. Namun penerapan tarif tersebut justru menimbulkan kerugian besar. Pasalnya, perekonomian Amerika sangat bergantung pada ketiga negara tersebut. Paman Sam diketahui masih memerlukan jalur distribusi dari Kanada dan Meksiko. Amerika juga masih bergantung pada impor produk murah namun berkualitas dari Cina. Gak heran keputusan Trump ini dikecam media ternama yakni Wall Street Journal. Perang dagang paling bodoh sepanjang sejarah. Trump menaikkan tarif 25% pada Kanada dan Meksiko tanpa alasan yang jelas. Tulis kanal berita Paman Sam tersebut. Merosotnya ekonomi negeri Paman Sam semakin diperparah dengan aksi balas dendam kedua negara. Pasalnya, seluruh warga Kanada kompak melakukan boikot terhadap produk-produk Amerika. Sementara itu, pemerintah Meksiko juga ikutan menaikkan tarif produk asal Amerika. Kenaikan tersebut diprediksi berkisar 5 hingga 20% dan akan diberlakukan secepatnya. Nah, teman-teman, waduh, jujur, Presiden Donald Trump ini menjadi salah satu sosok pemimpin yang saya idolakan karena ketegasan beliau untuk menghapus gender yang ada di Amerika. Dan buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu ikut berita yang terjadi di Amerika, semenjak Donald Trump resmi menjadi presiden Amerika, itu ada banyak sekali keputusan yang diambil oleh Donald Trump. Salah satunya adalah yang saya suka adalah beliau menghapus banyak gender yang ada di Amerika dan mengembalikan martabat gender yang sebenarnya, yaitu hanya ada 2 gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Itu sontak membuat kaum pelangi itu langsung panik, dan ada yang beranggapan bahwa wah, masa depan mereka sebagai kaum pelangi di Amerika habis. Dan juga keputusan yang kedua yang diambil oleh Donald Trump adalah yang membuat banyak itu merasa bahwa wah, Donald Trump ini gila, yaitu mau melakukan perang tarif untuk Kanada dan Meksiko dan Cina. Berpikir bahwa keputusan ini membuat negara-negara yang selama ini bekerja sama dengan Amerika itu akan takut atau panik. Tapi malah di luar dugaan Donald Trump, negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Cina itu melakukan perlawanan dengan, yaitu mereka menerapkan aturan yang sama, yaitu perang tarif. Setiap produk yang berasal dari Amerika itu dikenakan pajaknya sangat besar sekali, sekitar 20% kalau tidak salah ya teman-teman semua. Dan itu membuat Amerika sekarang ini lagi itu panik dan bahkan mendapatkan kritikan dari beberapa media besar ya teman-teman semua. Nah, apa yang dilakukan oleh Indonesia ini makin menambah kepanikan Amerika, karena mereka tidak menyangka bahwa Indonesia juga akan bergabung dengan BRICS dan juga Indonesia akan melakukan perang tarif. Itu di luar dugaan. Nah, satu hal yang saya bisa petik dari sini adalah dengan Indonesia mengambil langkah tegas untuk berhenti menjadi negara yang dikendalikan atau berhenti menjadi negara yang gampang untuk dikibulin, itu membuat negara Indonesia itu mendapatkan nilai plus di mata negara-negara besar ya teman-teman semua. Artinya mereka shock, waduh, padahal dulu ini Indonesia gampang sekali loh, kok sekarang ini susah sekali loh untuk kerjasama, susah sekali loh kita kibulin negara Indonesia. Nah, dengan
ketetapan atau keputusan atau terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu membuat nilai Indonesia itu tinggi di mata para investor. Dan kita tahu bahwa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting sekali di perdagangan dan juga hasil tambang, entah itu timah, entah itu emas, entah itu kelapa sawit, dan juga satu lagi ada beberapa hasil bumi yang dimiliki Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara besar. Dan dengan langkah Indonesia seperti ini, mau tidak mau negara-negara besar seperti Amerika, Eropa itu mau tidak mau mereka harus menurunkan ego mereka dan kerjasama dengan Indonesia, karena mereka yang butuh Indonesia. Itu yang saya bisa tangkap ya teman-teman semua. Amerika yang semakin sulit keluar dari tekanan. Kebijakan perang tarif Donald Trump semakin memperburuk kondisi Amerika Serikat. Buktinya negeri Paman Sam saat ini tengah dikucilkan oleh dunia internasional. Alasannya karena kebijakan perang tarif ini menimbulkan masalah pelik bagi Amerika. Terlebih politisi 78 tahun ini bahkan menerapkan perang tarif kepada sekutunya di Uni Eropa. Perang dagang AS Uni Eropa bisa menjadi perang tarif besar kedua yang akan dilakukan pemerintahan Trump. Perang ini bisa menjadi fokus hubungan luar negeri dan kebijakan perdagangan Trump dan membuatnya sakit kepala, ungkap Alexei Pushkov. Terlebih pemerintah Amerika Serikat semakin disudutkan oleh negara-negara rivalnya. Pasalnya, ekonomi negeri Paman Sam semakin anjlok akibat teknologi AI dari Cina. Teknologi canggih asal negeri tirai bambu itu merontokkan harga saham Nvidia. Pasalnya, harga saham perusahaan teknologi ini turun drastis hingga 17%. Nvidia bahkan diprediksi mengalami kerugian sebesar 589 miliar dolar dalam waktu singkat. Gak heran pemerintah Amerika Serikat diprediksi akan kesulitan bangkit dari keterpurukan ini. Bukannya belajar, Paman Sam justru bertindak semakin nyeleneh. Buktinya, hal Gedung Putih masih getol mendanai negara asing ketimbang membantu rakyatnya sendiri. Negeri Paman Sam diketahui makin rajin memasok persenjataan Israel. Suntikan dana tersebut diperkirakan mencapai 1 miliar dolar atau senilai 16,3 triliun rupiah. Itulah ulasan kebijakan nyeleneh Donald Trump yang membuat Amerika semakin dikucilkan di dunia internasional. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Paman Sam semakin hancur di bawah kepemimpinan Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Teman-teman semua, pelajaran yang bisa kita petik adalah setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin negara itu sudah dipertimbangkan matang-matang ya teman-teman. Dan saya yakin sekali apa yang diambil oleh Trump sebagai Presiden Amerika Serikat itu sudah dipertimbangkan baik-baik. Apalagi didukung dengan orang-orang yang sangat hebat sekali seperti Elon Musk. Itu saya yakin mereka sudah mempertimbangkan baik sisi negatif, baik sisi positifnya. Dan sama halnya yang dilakukan oleh Presiden kita Prabowo Subianto di bawah kepemimpinannya, keputusan-keputusan yang diambil itu memang tidak semua orang itu atau tidak semua pihak itu terima dengan baik. Tapi yang saya suka adalah kita harus tegakkan kepala kita, menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada negara-negara besar bahwa kita bukanlah negara yang gampang untuk dikibuli atau gampang untuk coba untuk dikendalikan. Maka dari situ kita tetap maju. Jangan pernah merendahkan harga diri kita hanya untuk meninggikan harga diri negara lain. Itu bukanlah gentleman sejati.